Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benny Sopian, saya kembali berbicara meraih impian. Kita terkadang bingung sendiri setelah menetapkan impian. Impian mana yang ingin dicapai terlebih dulu? Ingin cepat selesai kuliah? Atau lebih cepat kerja dan dapat uang banyak? Ingin mandiri lebih dahulu? Atau lebih cepat berkeluarga? Pilihan-pilihan itu membuat kita bimbang dan melangkah dengan ragu. Tetapkan prioritas agar kamu tidak bingung. Setelah itu, jalankan rencana sepenuh kemampuanmu sesuai prioritas itu. Ingat bahwa kita hidup dalam satu masyarakat yang memiliki norma dan budaya ketimuran yang masih menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga. Jika kamu masih kuliah dan dibiayai oleh orang tuamu, selesaikanlah dulu kuliahmu. Satu hal yang membahagiakan orang tua adalah mendampingi anaknya ke acara wisuda. Jika kamu ingin mencari penghasilan tambahan sambil berkuliah, itu boleh-boleh saja. Tetapi carilah pekerjaan yang tidak mengganggu kuliahmu. Dalam situasi sekarang, kuliah adalah tingkatan sekolah minimal yang harus kamu capai. Karena di universitas, kamu mendapat pembekalan yang mengubah wawasan kehidupanmu sekaligus menambah jaringan pergaulan yang kelak akan bermanfaat seumur hidupmu. Jika kamu belum berkuliah, jadikan itu sebagai salah satu impianmu. Banyak orang berpendapat bahwa belajar itu dimulai dari buayan sampai ke liang lahat. Long life education. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, kembali kepada pilihan-pilihan mana yang akan kita kerjakan lebih dahulu. Penting untuk memutuskan mana yang akan dikerjakan sebagai tujuan pertama. Ketika seseorang sudah menetapkan tujuan, maka yang akan membawanya sampai kepada keberhasilan adalah perhatian yang penuh kepada tujuan dan bagaimana ia menjalankan rencana-rencananya. Itulah yang dinamakan fokus. Seperti lensa kamera yang dengan tajam mencitrakan objek di depan lensa. Jika kita sudah mendapatkan fokus pada penglihatan kita, maka gambar yang terlihat menjadi jelas dan segala sesuatunya akan mudah untuk dinikmati. Maka jika kita memiliki tujuan, tetapkan penglihatan dalam pikiranmu sehingga tujuan itu menjadi jelas terbaca setajam-tajamnya. Jika pikiran kita melihat sesuatu masih buram, maka kita harus terus mencari posisi yang pas pada lensa pikiran kita sehingga semua yang kita bayangkan dalam sebuah tujuan itu menjadi jelas dan tajam. Karena ingatan kita terbatas dan memiliki kelemahan, maka catatlah tujuan dan rencana-rencana yang akan dilakukan sehingga kita akan mudah untuk mendapatkannya kembali ketika kita perlukan. Tidak ada seorang juara yang terlahir langsung memiliki kemampuan hebat sehingga ia tidak perlu berlatih setiap hari. Hampir semua orang sukses melatih dirinya melakukan sesuatu berulang-ulang dalam hitungan yang tidak masuk akal bagi orang biasa. Alva Edison, sang penemu bohlam lampu listrik yang legendaris, melakukan pengujian ribuan kali terhadap semua benda yang ia temui sampai akhirnya menemukan filamen kawat yang dapat menyala jika dialiri arus listrik. Tiger Woods, pegolf ternama, terkenal dengan ketepatan arah pukulan sticknya karena setiap pagi berlatih memukul 1000 kali selama bertahun-tahun sampai ia menjadi juara dunia golf. Ronaldo, seorang pesepak bola hebat namun terus-menerus melatih tendangan bola setiap hari sehingga ia bahkan sampai dapat membuat arah bola melengkung yang dapat membingungkan pemain lawan. Dan semua kemantapan hati mereka dalam melakukan pekerjaan itu berulang-ulang, terus-menerus itu akan mendapatkan hasil yang terkadang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ketepatan hati, kemantapan pikiran untuk menjalankan sesuatu secara berulang itulah yang disebut konsisten. Jadilah orang yang konsisten dan jangan mudah menyerah atau berhenti terlalu cepat karena kita merasa tidak mampu melakukannya. Ingat, impian hanya bisa dicapai jika kita menyusun sebuah rencana untuk mewujudkannya. Dan rencana hanya bisa membawa keberhasilan jika kita fokus pada tujuan dan tidak mudah terombang-ambing oleh gangguan yang akan mewarnai setiap usaha yang dilakukan.
Tentu kamu lebih setuju jika disebut sebagai orang sukses adalah orang yang berangkat dari bawah dan berhasil merangkak menuju tempat yang jauh lebih tinggi. Kalau ada orang kaya raya dan kita tahu bahwa orang tuanya sudah kaya raya sejak 7 turunan, mungkin kita tidak akan terlalu heran dan kita akan menyebutnya sebagai keluarga yang sukses atau bahkan dinasti yang hebat. Kita lebih suka melihat orang yang berhasil mencapai sesuatu dengan modal awal yang dimiliki sangat kecil. Dan itu banyak terjadi di dunia ini. Pada dasarnya, jika ada sebuah keluarga turun-temurun yang sukses, pasti di awal ada satu orang di keluarga itu, mungkin orang tua, kakek, atau nenek moyang, mereka yang sudah berhasil menjadi orang sukses. Banyak orang tanpa modal berarti berhasil mencapai titik keberhasilan yang luar biasa. Uang yang mereka miliki di awal rata-rata sama dengan kita. Sebagai salah satu orang terkaya di dunia, ternyata Jack Ma dilahirkan dari keluarga ekonomi lemah. Jack Ma adalah seorang pendiri Alibaba, sebuah perusahaan e-commerce terbesar di Cina. Dilahirkan di daerah Hangzhou, provinsi Xinjiang, Tiongkok. Orang tuanya adalah pemusik dan pendongeng tradisional. Ayahnya hanya mendapatkan tunjangan pensiunan bulanan sebesar sekitar 500.000 untuk menghidupi keluarganya. Ketika Jack Ma lulus kuliah dan bekerja sebagai guru, gaji Jack Ma sebulan sebesar 114.000 sampai 142.500 per bulan. Tapi sekarang perusahaan yang dia pimpin, Alibaba Group, bernilai lebih dari 200 miliar dolar atau setara 3 triliun rupiah. Hampir sama dengan APBN negara kita dalam setahun. Jadi, uang bukan segalanya. Jika kamu merasa tidak memiliki modal untuk menjalankan rencana-rencanamu, itu bukan berarti kamu harus berhenti bermimpi. Kita harus mulai merubah pola pikir bahwa uang adalah segalanya. Ketahuilah bahwa uang berharga bagi mereka yang tidak memilikinya. Jika kita memiliki uang yang melimpah, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya yang lebih penting adalah untuk apa kita belanjakan uang itu. Itu sama halnya dengan waktu. Jika kita memiliki banyak waktu, maka kita sering membuang-buangnya untuk kegiatan yang tidak ada perlunya. Tetapi untuk orang yang sangat sibuk, untuk orang yang ingin mencapai banyak impian dalam hidupnya, maka waktu jauh lebih berharga. Begitu pula dengan udara yang kita hirup setiap kali kita menarik nafas. Kita sering lupa menghargai udara karena tersedia begitu melimpah di sekitar kita dan begitu mudah kita menghirupnya. Tetapi untuk mereka yang tengah kesulitan bernafas karena sakit, maka mereka akan tahu betapa mahalnya harga bernapas dengan lancar. Nauzubillah. Jadi, apakah yang lebih penting buat kita? Uang, waktu, atau udara? Itu semua tergantung pada pikiran kita. Akan tetapi, jauh lebih penting dari itu semua, bahwa hanya satu yang membuat kita dapat menggunakannya dengan baik dan berguna, yaitu hanya jika kita memiliki tujuan yang benar. Hanya jika kita memiliki impian yang baik untuk dicapai. Nah, tetapkan prioritasmu dari sekarang.